Oke, dan mulai tadi tuh banyak sekali yang telepon, kebetulan saya pribadi itu lagi di luar. Oke, sebentar. Saya akan telepon balik ya. Sebentar ya. Halo? Oh, waalaikumsalam. Sorry, Dok. Soalnya Miss Yuni tadi di luar. Wah, telepon sama Miss Yuni sampai jeleput Miss Yuni. Aku mau tanya ini, Miss. Aku nggak ngerti, aku nggak paham, Miss. Sebentar, Miss Yuni nggak paham itu apa gitu. Tekan di Ini kan aku dikasih surat ini dari surat cerai tadi. Pak. Bukan surat cerai, Miss. Aku mau ngurus surat nikah itu dari anakku yang waktu itu aku hamil itu, Miss. Hah? Yang dulu aku punya anak itu mau digugurin gak jadi itu kan dia mau menikah sama aku. Terus. Dan dia dikasih surat itu udah dilihat belum WA-nya, Miss? Sudah sekarang lagi lihat. Kan nama, nama, terus Iya. anak dari siapa? Oh ini suratnya gitu, Miss. Iya, itu kan kongkon ngisi tau awakmu. Enggak, katanya kata pacarku gini katanya, kamu waktu tahun 2019 kan kamu pernah menikah. Aku dulu kan aku pernah nikah siri kan nih. Tahu kan nikah siri seperti apa? Kita nggak ada surat sama sekali nih. Kita bingung jadinya. Itu udah lama kuy. Jadi kan dia di imigrasi udah tercantum nih bahwa ada yang bilang katanya surat surat ini nyatakan dari KKUA Indonesia, dia bilang kayak gitu. Kemana yang benar? Jadi pacarku itu mau ngurus nikah tuh jadi nggak bisa, Miss. Maksudnya, Gimana nih solusinya? maksudnya nyuruh nikah nggak bisa piye toh? Kak, gini, dia mau ngurusin nikah ya, daftar nikah gitu. Nah, sedangkan dari imigrasi Hong Kong sana, dia dikasih surat kayak gini, Miss. Katanya itu pacar kamu itu udah dulu pernah menikah, tapi nggak ada surat cerai katanya gitu. Nah, dulu aku kan bingung mau jelasinnya gimana, kan dulu pernah nikah, tapi suratnya apa? Nikahnya surat nikah siri, Miss. Nah, sedangkan surat nikah siri itu tidak tercantum ke agama. Cuman surat di kertas kosong, tau, paham kan, Miss? Ngerti sebentar. Tapi yang kamu tanyakan ini bukan masalah nikah loh. Yang di kertas ini bukan loh. Bukan ya, Miss. Di kertas ini unofficial translation. Ini translator dalam bahasa Inggris. Oh, tapi pacarku bilang itu sulit nikah sama aku. Dia bilang katanya. Aku paham itu sekarang. Aku tahu masalahnya apa, aku tahu. Karena kamu pertama kali masuk di Hong Kong, kamu itu ditulisi menikah sama agenmu. Itu pasti. Di agent. Saat kamu ngisi formulir, kamu sama agenmu ditulisi menikah. Oh, Jadi di imigrasi Hong Kong itu tercatat bahwa kamu itu menikah. eh, Betul. makanya bingung, Miss. Kok ditulis menikah? Jadi aku harus ngomong ke agent dia. Gimana nih, Miss? Kebanyakan orang-orang yang gagal menikah dengan orang Hong Kong itu biasanya problematikanya itu saat mereka pertama kali ke luar negeri, khususnya ke Hong Kong, agennya itu ngisi kalian itu sudah menikah. Karena itu kesulitan bagi kalian untuk menikah dengan orang Hong Kong tanpa adanya surat cerai. Terus jadi gimana solusinya, Miss? Solusinya ya kamu harus punya surat cerai, saya. Iya, surat cerai, tapi kita bukan nikah biasa loh, Miss. Kita nikah siri kan nggak ada. Kita gimana mau minta surat cerai? Nah, kan kalau itu kan Indonesia, San. Sementara di Hong Kong kan nggak ada kayak gituan. Otomatis aku paham, aku bisa mengerti penjelasanmu. Tapi Hong Kong nggak bisa. Hong Kong tidak bisa. Yang namanya nikah itu pasti ada suratnya. Ini iya, nikah pasti ada suratnya, otomatis kan. Kalau nikah siri kan kita cuma nikah di kertas kosong tau, Miss. Ngerti. Saya tadi kan bilang, saya tuh paham.
Tapi masalahnya pemerintahan Hong Kong itu tidak paham dengan nikah siri kuwi mau apa. Ngerti nggak? Jadi paham aku. Cuman nanti kita diurus dari namanya kita nyuruh orang tua ya di sisi itu single parent, kita harus nyatakan single parent, apa kita harus menyatakan janda, nggak mungkin kan janda kami, tapi kan sedangkan Ya itu wajib kan punya surat janda, Dok. Karena kamu nikah. Itu sepengetahuan Hong Kong itu, makanya dengarkan saya ngomong. Di Hong Kong mereka tidak paham dengan surat siri. Mereka itu tidak ngerti dengan surat ciri sama siri itu nggak ngerti, mereka itu nggak ngerti. Yang namanya nikah ya nikah. Saya paham di Indonesia nggak ada, di Indonesia ada, tapi di Hong Kong tidak ada sayang. Nah, kenapa banyak mbak-mbak yang gagal menikah dengan orang Hong Kong? Gara-gara mereka waktu pertama kali datang ke Hong Kong itu ditulisi menikah. Dan apapun yang terjadi, kamu harus minta surat janda, walaupun kamu tidak punya surat janda. Ya kamu harus memberikan surat janda pada pemerintah Hong Kong. Kamu dulu nulisnya nikah kok. agensi ya, kita nggak paham nih kalau dia menulis menikah. Aku itu ngerti, Nduk. Saya itu agent. Saya itu ngerti kalian nggak paham. Dan agent itu seenaknya sendiri karena mereka tidak ada hubungan kamu nikah sama enggak. Terus Miss, gini Miss, kata Miss kan kalau suruh minta surat janda kan. Nah sedangkan mantan suami aku itu entah kemana nikah lagi, entah dia pergi kemana, ya gimana itu harus ada surat tanda tangannya juga ya dari suami apa gimana, nggak perlu. Yo di Indonesia saya kurang tahu ya. Setahu saya di Indonesia yo nunjuk surat janda gitu. Dikasih duit mungkin yo masih iso toh. Bener nggak? Soalnya kan yang diakui oleh negara, yang diakui oleh negara. Lah kamu belum nikah ditulis nikah, Hong Kong tidak mau tahu. Oh, ribet jadi urusannya gue. Jadi inti dalam surat itu cantum kita udah menikah gitu, cuma Betul. Di KPPE, di KPPB kamu pertama kali kamu masuk Hong Kong, kamu itu sudah menikah. Itu yang dituliskan oleh agenmu. Dan saya tahu banget kalian tuh tidak tahu, nggak ngerti. Karena saya sendiri tuh pernah debat dengan orang, mereka ngengkel bahwa mereka itu nggak peduli. Waktu itu kan ada anak nih masih belum menikah, sama salah satu staf lah sudah diisi formulirnya menikah. Terus saya bilang, kenapa kamu tulis menikah? Isi tanah, mereka nggak tahu. Itu zaman saya dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Itulah yang terjadi. Nah, setelah itu saya tahu banget resikonya paling berat buat kalian. Saat kalian pingin menikah dengan orang Hong Kong, nggak iso. Karena kalian tidak punya surat janda. Benar atau benar? Iya, cuman susah menjelaskan soalnya kan dulu kan nikah siri sedangkan Hongkong kan nggak paham, taunya menikah aja kayak gitu. Betul. Kan Karena di Hong Kong itu gini loh, Mbak. itu tuh. Karena gini loh di Hong Kong, saya kasih tahu ya. Saya dulu itu pernah daftar nikah di Hong Kong. Saat saya janda itu, saya pernah daftar nikah sama orang Indonesia di Hong Kong sini. Daftar saja. Kita belum sampai nikah. Kita gagal nikah ya. Itu rekod saya aja masih ada di situ, Mbak. Ngerti nggak? Nggak paham. Cuman daftar aja, kita cancel itu datanya masih ada di situ. Nah, itulah kelebihannya Hong Kong. Oh, intinya aja nih Miss ya. Intinya aja. Tadi dalam surat itu kita harus sebelum ngisi formulir itu ya Miss, minta surat keterangan dari Indonesia dulu. Baru kita boleh ngisi surat itu, gitu kan Miss. Ini cuman translator aja, Ndok, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini mentranslatekan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu aja. Berarti intinya kita harus minta surat keterangan langsung nanti kita diurus gitu. Kamu harus punya surat janda. Intinya itu aja. Iya, intinya harus minta surat janda dulu baru kita boleh bisa diproses kayak gitu ya Miss. Betul. Betul.
Oh, berarti nanti pacarku itu nggak boleh ngambil surat dulu dari imigrasi sebelum aku ngambil surat jandaku dari sana ya, Om. Betul. Apakah kamu sudah didaftarkan? Sudah daftar nikah? Itu bodohku mau udah didaftarin, tapi itu ada surat dari imigrasi, suratnya semacam itu, Miss. Jadi nggak bisa kita ngurusin sebelum ada surat janda. Iya, berarti kan intinya tetap aja toh. Balik lagi surat janda toh. Ya makanya aku nggak Hmm. paham apa ada yang bilang kata teman aku bilang aja kamu itu single parent. Ya, takutnya kalau aku gitu single parent takutnya nanti bermasalah lagi atau bermasalah dengan anakku nggak mungkin kan, Miss. Dalam surat itu intinya dalam surat itu minta surat janda nggak mungkin kan. Kalau orang ngomong kan nggak paham. Kalau kita surat apa nikah siri, tahunya kita udah menikah, entah itu siri, entah itu resmi atau segala macam kan, iya nggak, Miss? Karena di Hong Kong tuh Beda nggak ada dengan nikah siri. Kalau mereka ada itu hubungan tanpa status. Itu ada, mereka itu ada. Hubungan tanpa status itu ada. Jadi satu rumah kalau di Indonesia lebih identik dengan kumpul kebo. Jadi kalau di Hong Kong itu banyak hubungan tanpa status. makanya. Tapi kalau anak itu biasanya diakui. Iya, Miss. Makanya aku menikah itu mau itu, Miss. Ingin mencantumkan anak itu ke papahnya tuh, Miss. Pengen kita nyatu dong biar anak itu punya ayah gitu, Miss. Paham kan, meskipun sebenarnya aku nggak ada niat nikah sama dia, tapi kan aku punya anak dari dia. Mau nggak mau kan, mau itu sengsara itu resiko aku kan, Miss. Ya enggak. Maksudnya gimana? Kenapa? Karena ingin mencantumkan nama ayah, tapi nggak niat menikah? Maksudnya gimana? Gini, maksud aku gini, sebenarnya aku nggak ada niat menikah sama dia meskipun dia udah tua, nggak ada kerjaan gitu kan, misalnya dia udah tua lah gitu kan. Tapi aku kan punya anak, aku nikah sama dia cuma ngambil KTP aja, paham kan, Miss? Nggak paham, sayang. Karena ngambil KTP kalau suamimu tidak bekerja dan tidak punya uang, kamu nggak bisa ngambil KTP Hong Kong, sayang. Kalau kamu nggak niat Nggak bisa. nikah, terus ngapain kamu nikah? Kalau kamu nggak niat nikah loh ya. Terus ngapain Ya, nikah? iya paham, Miss. Sebenarnya gini, Miss, kita nikah ya. Ya tau lah, kita nggak mungkin maksa. Ya udah, saya nggak akan mau menikah sama kamu kalau bukan anakku kan, Miss. Aku menikah sama dia, niat dan niat ya harus gimana lagi, Om Miss, yo kan. Tahu sendiri kan, Miss, kalau di rumah tangga kan gaji dikit kan, Om Miss, yo. Kalau kita ikut orang Hongkong kan otomatis kan gaji agak besar lah, cukup menafkahi meskipun dia nggak minta apa-apa dari aku, Miss. Dia tiap bulan ngapain aku gitu kan, nggak masalah, kita udah perjanjian gitu, kalau aku udah nikah sama kamu, kamu ngizinin aku kerja gitu kan, dapat gaji mencukupi, kamu nggak usah ngasih ke aku kayak gitu, Miss. Nah, bukannya aku